Landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di Sapaan Teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, pemilik kehidupan kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan, atas kehidupan baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga semua saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya. Sehingga dengan kebenaran firman yang kami dengarkan, kami semakin bertumbuh dan kami semakin dikuatkan. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal 8 ayat 18 sebagai bahan renungan kita. Begini bunyi firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kalau kita ditanya, dan juga pertanyaan itu mungkin ditujukan kepada saya atau kepada saudara yang mendengarkan Sapaan Teduh di pagi hari ini, mana yang kita pilih? Menjadi kaya atau menjadi orang yang berhikmat? Tentu kita bebas memberikan jawaban seturut dengan pemahaman dan juga mungkin pengalaman yang kita miliki. Mungkin kita bisa langsung menjawab, ingin menjadi kaya. Dan ketika kita menjawab itu, saya rasa itu juga sah-sah saja dan tidak salah. Tetapi hari ini kita belajar dari seorang raja yang berhikmat, yaitu Raja Salomo. Dia mau menerangkan kepada kita bahwa kaya itu penting, tetapi lebih penting kita memiliki hikmat. Tentu hal itu Salomo memiliki alasan. Itu maka bahan renungan kita ini diberi judul Wejangan Hikmat. Dan kita tahu bahwa Salomo adalah seorang yang sangat berhikmat dan dia juga memiliki pengalaman. Kita dapat lihat di dalam perjalanan kehidupan Salomo, ketika dia diangkat menjadi raja, dia masih sangat muda. Dan pada saat itu, menurut kesaksian yang dapat kita lihat di 1 Raja-Raja 3, itu doa Salomo memohon hikmat. Pada saat itu kita tahu Salomo itu sebagai raja bagi bangsa Israel. Dia memiliki harta yang melimpah karena dia juga mempersembahkan banyak korban di Gibeon sewaktu dia berdoa kepada Tuhan. Dia juga memiliki pengikut yang setia dan dia juga memiliki wilayah. Tetapi
semua yang sudah dimiliki oleh Salomo ini tidak menetapkan hatinya untuk dapat memimpin bangsa Israel dengan semua yang dia miliki. Itu maka dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dia meminta kepada Tuhan agar dia diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel tersebut. Jadi jelas di sini terdapat melihat alasan kenapa Salomo meminta hikmat. Karena kekayaan ilmu pengetahuan dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau kita tidak pakai dengan berhikmat, itu bisa tidak mendatangkan kedamaian sejahtera, tapi bisa menimbulkan penderitaan dan juga pergumulan dan masalah. Itu maka bahan bacaan kita mengingatkan kita. Kalau kita baca utuh Amsal 8, kita dapat lihat bahwa wejangan hikmat ini ditujukan bagi orang yang belum berpengalaman, dan di dalam hikmat ini juga dikatakan bahwa ya kita harus mencari hikmat itu, dan hikmat itu lebih berharga dari emas dan permata. Bahkan kalau kita baca sebelum Nats, renungan kita di pagi hari ini jelas dikatakan bahwa hikmat itu menuju kepada aku. Jadi hikmat itu dapat memberikan beberapa hal bagi orang yang berhikmat. Ya, kita dapat lihat bahwa dikatakan di ayat sebelumnya, ya, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan akan mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian hikmat juga mengatakan bahwa dia dapat memberikan raja kepintaran. Itu di dalam ayat ke-15. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Jadi sangat penting fungsi hikmat. Termasuk dalam renungan kita. Di ayat 18 dikatakan, hikmat itu mengatakan bahwa kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi dari ini jelas kita diajarkan seturut dengan pengalaman Salomo dan juga dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, bahwa yang pertama, kita semua bisa saja menginginkan menjadi kaya. Tidak salah. Tetapi yang pertama dikatakan bahwa kita harus dulu mendapatkan hikmat. Karena dengan berhikmat dan seperti Amsal 1 ayat 7 takut akan Tuhan, maka kita akan dengan takut akan Tuhan, dengan berhikmat akan mencari dan mengumpulkan kekayaan itu. Dan kita akan mencarinya bukan memakai cara-cara orang yang fasik atau cara-cara orang yang bebal. Kita mencarinya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara keadilan. Ketika kita bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur. Ketika kita dipercayakan mengurus sebuah perusahaan, bekerjalah kita dengan baik dan benar, seturut dengan kebenaran yang kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Jadi hikmat itu mengajari kita hidup adil dan benar, dan mengumpulkan segala sesuatu yang kita miliki itu dengan benar, dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, ketika kita bekerja dan seizin Tuhan atas hikmat juga yang diberikan, mungkin kita menjadi orang yang kaya. Karena katanya tadi, padaku ada kekayaan. Ketika dengan hikmat dari Tuhan dipercayakan kepada kita kekayaan, maka kita juga menggunakan kekayaan tersebut dengan berhikmat. Ya, kekayaan itu kita gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang lain, dan juga mungkin menopang orang-orang yang butuh akan pertolongan yang datang dari kita. Karena kita tahu bahwa hidup ini mungkin akan berganti. Hari ini mungkin kita yang ditolong, tapi kemungkinan besar besok atau lusa bisa saja kita yang akan ditolong. Jadi gunakan juga hikmat untuk menggunakan harta, kekayaan, kepintaran yang kita miliki itu
Sehingga dengan harta kekayaan yang kita miliki itu, orang lain menjadi terberkati. Wujud orang lain terberkati adalah ketika kita juga lihat orang itu bertumbuh di dalam hikmat kepada Tuhan. Jadi tentu itu gunanya dipercayakan. Dan ketiga, dikatakan bahwa sangat jelas bahwa pada hikmat ada juga harta yang tetap dan keadilan. Harta yang tetap, bukan harta yang sementara. Kira-kira apa yang dimaksud oleh Salomo dengan harta yang tetap? Rupanya ketika kita hidup berhikmat dan takut akan Tuhan, hidup kita bukan hanya terberkati di dunia ini, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita yakin dan percaya bahwa kita juga akan dipercayakan kepada hikmat dan dipercayakan akan hidup yang kekal. Itulah harta yang tetap. Karena seberapa banyak yang kita miliki di dunia ini tidak akan mampu membawa kita kepada hidup yang kekal, harta yang tetap. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, hidup benar menurut apa yang diajarkan Tuhan setelah kita ditebus, dan juga menolong orang-orang di sekitar kita, maka kelak kita akan menerima hidup yang kekal, harta yang tetap yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi persoalannya bukan seberapa banyak harta yang kita miliki seperti Salomo. Persoalannya adalah bagaimana dengan hikmat kita mengelola harta yang dipercayakan itu, agar apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita bisa menjadi berkat, dan itu juga mendatangkan kebaikan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Dan dari situ juga orang lain terberkati, bertumbuh, dan mengenal Tuhan juga sebagai sumber hikmat. Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Tetaplah minta hikmat kepada Tuhan menuntun hidup kita dalam semua situasi dan kondisi kita. Amin. Kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Engkau kembali mengingatkan kami dari kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, seorang yang berhikmat. Dia dalam memulai pemerintahannya sudah memiliki ilmu, sudah memiliki kekayaan, sudah memiliki wilayah dan juga prajurit. Tetapi semua itu tidak membuat dia dapat menjalankan dan merasa percaya diri. Itu maka dia datang ke Gibeon berdoa, memohon hikmat datangnya daripadamu. Karena dia tahu hikmat adalah yang akan menuntun dia untuk dapat memimpin bangsa Israel dan menggunakan segala sesuatu yang ada. Hari ini juga Tuhan, mari Engkau mengajari kami supaya kami tetap mencari hikmat yang datangnya daripadamu saja, dan menggunakan hikmat tersebut dalam pekerjaan kami, dalam kami menjalani semua masalah kami, dalam kami menjalani sukacita kami, dalam kami juga menggunakan semua berkat-berkat kami. Karena kami tahu Tuhan, bukan masalah seberapa banyak yang kami miliki dan apa yang terjadi pada hidup kami, tapi ketika kami berhikmat dan kami takut akan Engkau dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, kami akan dapat menjalani hidup ini. Dan hikmat berkata, pada orang yang berhikmat akan dipercayakan kekayaan dan juga harta yang tetap. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Demikian juga dengan semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu, Perunggun Balikpapan dan Perminggun Penajam. Mari kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati pertumbuhan jemaat tersebut, semua hamba-Mu yang melayani, Tuhan berkati, berikan hikmat, kepintaran datangnya daripadamu, sehingga dengan hikmat itu dia dapat melayani. Jemaat-Mu juga yang dilayani, berikan juga hikmat, sehingga mereka juga berhikmat di dalam dilayani, dalam mengerjakan semua pelayanan dan pekerjaan. Tuhan yang memberkati, sehingga dengan kehadiran duanya gereja-Mu tersebut, semakin banyak orang-orang yang diberkati. Ini kerinduan kami Tuhan. Setelah selesai mendengarkan sapaan teduh ini, kami akan mulai beraktivitas. Kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dan mengajari kami. Dengar doa kami dan permohonan kami Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama Putramu Yesus Kristus,
yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini sapaan teduh kita di hari ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.